Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dikatakan air itu adalah musta'mal apabila basuhan yang wajib seperti mengambil uduk dan mandi hadas besar masuk kepada air yang sedikit, baru dikatakan dia air musta'mal. Bagaimana yang dimaksud dengan air yang sedikit? Apabila air itu kurang dari 2 kullah. Ukuran 2 kullah itu menurut para ulama adalah, ya, kalau seandainya kita membuat bak, diameternya adalah panjangnya 60 cm bagian dalamnya, lebarnya juga 60 cm, dan juga dalamnya adalah 60 cm. Kalau seandainya kita ambil volume air yang ada di bak tadi, jumlahnya adalah 216 liter. Kalau sampai air itu 216 liter atau lebih, maka masuklah air basuhan yang wajib tadi ke dalam air itu, maka tidak dikatakan lagi musta'mal. Tapi kalau masuk dia ke dalam air yang kurang dari 216 liter, itulah yang kita maksud dengan air yang musta'mal, bahwa ukuran air itu tidak sampai dia 216 liter, maka masuklah basuhan yang wajib seperti uduk fardu dan mandi hadas besar. Maka air yang dimasuki air bekas basuhan fardu tadi, maka dikatakanlah dia air musta'mal. Atau seperti ini, ada orang yang mengumpulkan yaitu air musta'mal, umpamanya 1 liter dia kumpulkan, maka cukuplah literannya itu 216 liter, bahkan lebih. Maka air yang tadi, yang sedikit tadi, yang seharusnya musta'mal karena sudah digabungkan, dia menjadi 216 liter lebih, maka air itu tidak dikatakan lagi musta'mal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun yang berikutnya dikatakan dia air musta'mal adalah bahwa basuhan dari yang fardu itu belum terlepas dari tempat basuhannya. Bagaimana yang dimaksud belum terlepas dari tempat basuhannya? Umpamanya ada orang yang menempelkan tangannya di mukanya, kemudian dia gosokkan sampai ke bawah, sampai keliling mukanya, tapi tidak terlepas tangannya dari mukanya, walaupun adalah air yang dipakainya tadi, dikelilingkannya itu sudah terpakai bagian atas, bawah, dan pipi-pipinya yang kanan dan kiri, itu tidak dikatakan musta'mal. Kenapa? Karena belum terlepas dari anggota yang dia basuh. Adapun kalau sudah terlepas ya dari anggota yang dibasuh, umpamanya disapukannya di keningnya, kemudian diangkatkannya tangannya di bawah, dipindahkannya ke pipinya, kemudian setelah itu diangkatkannya ke pipi yang lainnya, maka membasuh pipinya itu adalah hukumnya musta'mal. Kenapa? Sudah terpisah dari anggota keningnya ke pipinya dan ke pipi yang lainnya. Maka ini yang dimaksud bahwa kalau seandainya orang yang membasuhkan itu tidak terlepas dari anggotanya, kalau belum terlepas kemanapun digeserkannya tangannya itu, maka air yang berada di tangan itu tidak dikatakan musta'mal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, contoh yang berikutnya, ada orang yang umpamanya ada air yang sedikit kurang dari 2 kullah. Lantas sementara dia adalah mandi jenabah, sudah dia bersihkan kotorannya, tidak ada lagi najis berada di dalam dirinya. Lantas masuklah dia ke dalam air yang sedikit itu, dan dia menyelamkan kepalanya. Kemudian setelah dia selamkan kepalanya, dia berniat untuk mandi hadas besar. Kemudian setelah itu diangkatnya kepalanya, dikeluarkannya dari air itu, lantas bersihlah mandi jenabahnya. Kenapa? Karena belum terlepas anggotanya dengan air itu. Adapun kalau seandainya ada orang masuk ke dalam air yang sedikit, lantas setengah badannya dia berniat, yaitu untuk mandi jenabah, lantas bagian kepalanya diangkatkannya dengan gayung, atau diangkatkannya pakai tangannya sebagai gayung, maka yang diangkatkannya dengan tangannya
yang diangkatkannya dengan gayung itu adalah air musta'mal. Kenapa? Sudah terpisah air itu dari anggota tubuhnya, sementara dia berada di tempat air yang sedikit. Kalau seandainya dia masuk ke dalam air sedikit itu berniat untuk mandi janabah. Adapun orang yang dia tidak angkatkan tangannya tadi, dia masuk ke dalam air yang sedikit itu, lantas dia berniat, setengah badannya dia berniat. Kemudian setelah berniat dia mandi janabah, tapi diselamkannya, tidak diangkatkannya air itu dengan tangannya atau gayungnya, tapi diselamkannya, maka tenggelamlah kepalanya. Maka lantas dia keluar dari air itu, maka mandinya itu adalah sah dan dianggap tidak mustakmal air yang dia pakai dengan menyelamkan badannya ke dalam air itu dan keluar dia dari dalam air itu. Kenapa? Karena belum terpisah dirinya dengan air itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah mustakmal bagian yang kedua. Yang pertama adalah air itu tidak terpisah dia dengan, yang pertama adalah bahwa air itu cukup 2 kullah, kurang dari 2 kullah baru dikatakan mustakmal kalau masuk basuhan yang wajib. Dan yang kedua adalah bahwa air itu belum terpisah dari anggota yang dibasuhnya dari basuhan yang wajib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.